Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dosen penguji praktik pembelajaran uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Elfrida Sinambela. Saya adalah guru di SMP 1 Atap Talang Kerinci, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja atau UKIN di sekolah saya SMP 1 Atap Talang Kerinci, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Baiklah, untuk memulai pelajaran pada hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ramdhani yang sudah memimpin doa hari ini ya. Semuanya sudah bersih kelasnya? Sudah, nggak ada lagi sampah. Kalau masih ada sampah, tolong dibuang ke tong sampah ya. Ibu absen dulu. Adi Nugroho? Hadir. Ahmad Ramdhani? Hadir ya. Ananda Amelia? Ipe? Suci R? Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalis kita kepada bangsa dan negara, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib dulu ya, lagu Indonesia Raya. Ayo, dinyanyikan semuanya. Berdiri semuanya. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan semangat untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara kita. Menjaga jarak, mencuci tangan, apalagi satu lagi? Memakai masker. Bagus sekali. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pengaruh perubahan interaksi antar negara di bidang pendidikan. Nah, maksudnya di situ kerjasama pengiriman pelajar, mahasiswa dari negara kita ke negara luar, tentunya ke negara maju ya. Nah, kerjasama ini supaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di negara kita. Nah, hubungannya ini dengan materi kita yaitu tentang perubahan sosial budaya supaya negara kita itu meningkat kualitasnya. Yaitu perubahan sosial budaya kan tentang cipta,
rasa manusia. Berarti supaya bangsa dan negara kita ini, masyarakatnya berinovasi, menciptakan sesuatu yang baru. Anak-anak kami pernah nggak memperhatikan lingkungan sekitar? Pernah? Pernah kan memperhatikan lingkungan sekitar? Apa yang terjadi? Nah, coba dulu diperhatikan. Kira-kira ada nggak ya yang berubah dari tahun yang lalu ke sekarang? Tentu ada ya. Tentu ada yang berubah. Apa saja yang berubah? Mengapa berubah? Itu yang akan kita bahas sekarang ya. Nah, sebelum masuk ke materi kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini, perhatikan. Yang pertama, merumuskan pengertian perubahan sosial budaya. Yang kedua, membandingkan antara perubahan sosial dengan perubahan budaya. Yang set pembelajaran kita bisa dilihat, yaitu kita akan membahas tentang pengertian, bentuk-bentuk, faktor penyebab, dan faktor penghambat. Nah, anak-anak kami, teknik penilaian yang Ibu buat hari ini masih tetap seperti minggu-minggu kemarin, yaitu ada 3 aspek yang Ibu nilai. Yang pertama, penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Penilaian sikap itu bagaimana sikap anak-anak kami dalam belajar hari ini. Gimana coba sikapnya? Apakah tertib atau ribut? Nanti Ibu nilai di buku nilainya. Ibu nilai di sini. Gak tahu kamu diam-diam Ibu nilai. Terus penilaian pengetahuan. Nanti kita adakan pretest dan post-test. Nah, dari situ nanti Ibu lihat bagaimana pengetahuan kamu tentang materi ini. Terus yang ketiga, penilaian keterampilan. Nanti kita adakan diskusi kelompok. Nah, di diskusi kelompok ini nanti Ibu lihat siapa yang aktif. Nah, itulah teknik penilaian yang Ibu buat. Nah, sekarang keluarkan semuanya HP-nya, pretest dulu untuk mengetahui sejauh mana anak-anak kami paham tentang materi kita sebelum dipelajari. Oke, semuanya buka HP-nya, Ibu kirim ke WA grup ya. Ini pretest. Oke, silahkan bergabung. Pretest kita hari ini. Nanti kita adakan post test. Ya, mudah-mudahan semuanya benar ya. Nah, selanjutnya kita tampilkan video anak kami. Perhatikan video yang ada di sini. Silahkan diambil. Seorang remaja di Asahan, Sumatera Utara mengalami gangguan penglihatan dan terancam buta diduga akibat kecanduan game online. Remaja tersebut menghabiskan waktu bermain game online menggunakan telepon genggam Eda 5 jam lebih. Surya Utama, remaja berusia 19 tahun, warga Dusun 1 Asahan, hanya bisa berbaring di atas tempat tidurnya. Untuk berpindah dan meraih benda di sekitarnya, ia terpaksa jalan merambat dan bertumpu pada dinding rumah. Terkadang, Surya dibantu orang tua untuk makan dan minum. Surya terancam buta diduga akibat kecanduan permainan online dari telepon pintar. Dalam satu hari, ia terpaksa menatap telepon genggamnya untuk bermain game online selama lebih dari 5 jam. Pada Mei 2019 lalu, kondisi mata Surya mulai mengalami gangguan dengan diawali mata merah dan rabun. Semakin hari gangguan penglihatan Surya semakin memburuk. Hingga saat ini, ia hanya bisa melihat sinar putih dan gelap.
semakin berapa waktu dari 3 jam sampai 5 jam. Ini disimak. Ayo yang suka main game online. Nah, itulah videonya ibu tampilkan hari ini. Ayo, maksud ibu menampilkan video itu apa? Ayo, ibu berikan nilai bagi yang bisa menjawab. Apa sih maksud dari video itu? Ya, silakan. Zaman sekarang adalah zaman yang canggih, tapi banyak yang tidak menggunakan sesuatu pada zaman ini dengan baik. Contohnya penggunaan gadget. Banyak anak bermain game melewati batas dan nyaris buta karena tidak dapat menggunakan HP dengan baik. Mbak Mita ya namanya? Oke, ibu berikan nilainya 100 ya dalam memberikan argumen. Betul yang dibilang Sucipe tadi. Adanya IT tadi, adanya kecanggihan zaman tidak memanfaatkan dengan bagus, melewati batas sampai 5 jam, 4 jam, 5 jam, akhirnya buta dong. Ya, ini pesan buat anak-anak kami, jangan bermain game melewati batas. Ada lagi yang memberi masukan? Ya, silakan Mak. Gunakanlah dari yang bermain game atau merugikan diri sendiri. Bagus sekali. Ananda Amelia, ibu nilai 100. Oke, gunakanlah dengan baik. Ya kalau ada handphone, dipakai untuk belajar kayak tadi kuis, ya kan? Jangan digunakan bermain game. Nah hubungannya ini dengan kita apa sekarang? Kan materi kita tentang perubahan sosial budaya tuh. Perubahan sosial itu, yaitu maksudnya di situ perubahan pada sistem sosial, perubahan pada struktur, perubahan pada fungsi masyarakat. Nah itu perubahan sosial budaya. Yang berubah itu nilai kita, sistem sosial kita itu yang berubah. Contohnya lihat di gambarnya. Tiga berapa nih? Pernah nggak seperti yang di atas itu? Gambar apa coba? Ya, silakan sudah. Nomor pertama, seorang manusia sedang bermain asing. Iya, sedang bermain asing ya, lompat. Yang ketiga lompat, gambar apa tuh? Anak-anak tuh. Dia main kelereng. Engklek ya? Iya. Bisa juga main kelereng, ada juga kan? Pernah nggak main kelereng? Masih ada nggak kita temukan sekarang? Udah jarang ya. Main lompat karet pun udah jarang ibu lihat, ya kan? Kalau dulu ibu dimarahi karena apa? Dimarahi orang tua ibu karena keasikan main dengan teman. Kalau sekarang dimarahi karena apa? Main HP, mojok di kamar, main dewek-dewek. Itu sekarang yang terjadi. Coba kalau main game aja tidur gitu. Yang ada ya seperti video tadi, matanya jadi ragu atau buta. Nah itu dia perubahan sosial, ya itu perubahan sosial. Nah selanjutnya masuk kita ke perubahan budaya. Jadi beda perubahan sosial, beda perubahan budaya. Perubahan budaya yaitu cipta, rasa, dan karsa manusia. Apa yang diciptakan manusia? Nah ini yang disebut dengan inovasi baru, ya kan? Nah itu budaya. Apa yang diciptakan? Contohnya perubahan pada alat transportasi. Lihat di gambarnya. Di gambar apa ya? Pernah lihat gak yang di bawah itu? Pernah lihat? Yang ini pernah lihat gak? Yang ini? Yang ini? Pernah? Beneran pernah? Gimana? Pernah lihat? Itu namanya pedati kalau di daerah ibu. Ibu, mungkin kamu udah jarang lihat itu ya. Kalau waktu ibu anak-anak waktu SD, ibu pernah naik itu. Bukan naik ya. Naik seperti itu loh. Karena itu, ya. Naik seperti itu ibu pernah. Waktu ibu anak-anak ini banyak ini masih seperti ya sekarang motor, mobil, lalu lalang seperti ini banyak dulu. Kalau sekarang udah jarang ya. Dan mungkin malu kali kalau punya kayak gini ya. Iya enggak? Orang bangga kan kalau punya mobil. Kalau ini, kalau zaman dulu bangga loh punya ini. Udah lebih dari mobil. Nah, ini untuk
mobil, bukan kayak gitu lagi, malah malu kata Roniji ya, punya kayak gitu. Nah, itu dia perubahan pada alat transportasi. Selanjutnya perubahan alat komunikasi yang di atas. Kalau dulu kan kita ngirim surat kan? Iya, Bu. Kak, cepat balik, bapak sakit, dikirim sekarang. Suratnya sampai ke kakaknya 2 minggu yang akan datang. Bapaknya keburu meninggal kan? Ya enggak? Iya. Nah kalau sekarang, nih handphone, kita kirim sekarang hitungan detiknya. Baik. Nah itu dia perubahan pada alat komunikasi. Komunikasi. Jadi ini udah nggak zaman lagi. Paling ini kalau ngirim berkas, itu digunakan. Selanjutnya, nah anak-anak kami perlu diketahui manusia itu selalu berubah ya. Selalu berubah. Ada aja yang berubah. Kamu aja berubah kan? Dulunya kecil, sekarang udah besar. Ya enggak? Apalagi kehidupan kita pasti berubah, alat-alat kita berubah. Nah, semuanya pasti berubah. Jadi manusia itu selalu mengalami perubahan. Nah, kita lanjutkan bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial itu ada 3. Yang pertama, perubahan dilihat dari waktunya. Ada yang kedua, perubahan dilihat dari pengaruhnya. Terus yang ketiga dilihat dari perencanaannya. Kita bahas satu-satu ya. Perubahan dilihat dari waktunya. Ada 2. Perubahan yang lambat. Ada perubahan lambat, secara lambat. Ada perubahan secara cepat. Perubahan lambat atau disebut juga dengan evolusi. Lambat dia. Contohnya itu kalau di situ ibu buat contohnya suku anak dalam. Tahu suku anak dalam? Ini gambar suku anak dalam ini kan? Tahu suku anak dalam? Tahu. Ada di mana? Ini di Jambi. Masa orang Jambi nggak tahu suku anak dalam? Mereka lambat. Tapi sebagian ya, udah ada juga yang canggih. Sudah ada yang mulai bersekolah. Sudah mulai ada yang bersekolah. Nah, perubahan sosial cepat. Yang cepat. Selanjutnya kita lanjutkan perubahan dilihat dari pengaruhnya. Ada yang pengaruhnya kecil, ada yang pengaruhnya besar. Pengaruhnya kecil apa? Nah ini, apa ini? Iya, passion, bagus sekali. Yang selanjutnya, perubahan yang pengaruhnya besar. Nih, yang pengaruhnya besar bagi kita. Tadi sudah yang bilang, seperti alat transportasi. Ada lagi contoh yang lain. Apa yang pengaruhnya besar? Iya, betul sekali, jalan. Ya kan? Jalan. Kalau dibangun jalan, senang kan? Apalagi buat jalan tol ya kan? Mimpi kan ya? Kalau Bandung bikin jalan tol, jangankan jalan tol, jalan aspal aja Bu. Nah begitu aja Ibu sudah sangat bersyukur jalan kita itu ya. Dengan setelah 5 tahun lebih Ibu di sekolah ini baru ngerasain seperti itu jalannya. Sangat-sangat bersyukur. Mudah-mudahan besok-besok di aspal. Oke, kita lanjutkan. Perubahan sosial dilihat dari perencanaannya. Ini juga ada 2. Ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Nah selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya. Faktor-faktornya yang pertama yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk. Nah yang kedua, penemuan baru. Nah gambarnya di situ handphone. Setelah ditemukannya handphone ini berubah segalanya. Nah selanjutnya konflik seperti demonstrasi atau tawuran, ya kan? Ini juga menyebabkan perubahan sosial budaya. Selanjutnya terjadinya pemberontakan atau revolusi. Yang selanjutnya perubahan lingkungan alam, misalnya banjir, ada kabut asap, ya kan? Ada gunung meletus. Ini juga mengakibatkan perubahan sosial. Kenapa? Dengan terjadinya gempa bumi itu atau perubahan lingkungan alam itu, maka mereka mengungsi ke daerah lain, ya kan? Mengungsi maka mengakibatkan beradaptasi ke daerah tersebut.
daerah yang baru mereka tempati. Selanjutnya peperangan. Nah, ini juga mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Selanjutnya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, kalau pengaruhnya dari negara lain itu yang bagus, yang positif, tidak masalah. Ada pertanyaan? Udah, saya rasa udah sampai di situ materi kita. Ada yang mau ditanya? Oke, silakan. Niji. Apa maksud dari perubahan direncanakan dan tidak direncanakan? Apa maksudnya perubahan yang direncanakan dan oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Ibu ulang lagi, mungkin tadi kurang jelas. Perubahan yang direncanakan dengan tidak direncanakan. Nah, perubahan sosial itu kan ada 3 tadi. Perubahan yang dilihat dari waktunya, pengaruhnya, dan perencanaannya. Nah, perencanaannya ini ada 2, yang direncanakan dan tidak direncanakan. Yang ditanyakan Romiji, apa maksudnya? Maksudnya di situ perubahan yang direncanakan itu dia diinginkan terjadi. Nah, contoh Romiji, kalau misalnya di Talang Bandung ini dibangun jalan aspal, senang nggak? Senang sekali. Jangankan ke Romiji, semuanya senang kan? Ya enggak? Dibangun jalan aspal, bagus. Sebentar-sebentar si Adi Nugroho pergi ke Jambi, ya kan? Gak mikir lagi. Hitungan berapa menit mungkin nyampe, ya dah? Nah, apalagi bikin jalan tol. Aduh, nah itu dia yang direncanakan atau yang dikehendaki. Semua orang menghendaki. Kalau direncanakan berarti ada planning dia, nah. Ada rencana-rencana yang dibuat. Oh, berapa biayanya, berapa jumlah orang yang mengerjakannya, berapa lama dikerjakan, itu masih yang direncanakan. Kalau yang tidak direncanakan, nah ini nggak tahu siapa kapan terjadi. Kita nggak bisa memprediksi, tanggal sekian akan terjadi tsunami, nggak tahu kan? Kalau seperti itu nggak akan ada yang meninggal ya. Udah mengungsi dulu baru terjadi tsunami-nya. Nah itu ya, paling yang ada firasat. Itu ya, itu maksudnya yang direncanakan dengan tidak direncanakan. Ada lagi? Ada, Bu. Oke. Kenapa bertambah dan berkurangnya penduduk termasuk salah satu faktor penyebab perubahan sosial budaya? Bagus sekali pertanyaannya. Siapa namanya? Hadi Adriano. Karena apa? Kalau sudah kurang lowongan pekerjaan, otomatis kan masyarakat itu pindah ke daerah yang lain. Ada juga yang pindah ke negara lain. Nah, setelah pindah itu mereka beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Nah, terjadilah perubahan sosial. Nah, itu maksudnya. Ada lagi yang bertanya? Sudah? Nah, itulah dia penjelasan Ibu tentang materi perubahan sosial budaya. Boleh dibuka bukunya itu halaman 88. Kalau masih kurang jelas, dibuka bukunya halaman 88 sampai ke halaman 109. Ibu bagi LKPD. Sekarang kamu bentuk kelompok. Ayo bentuk kelompok, agak digeser kursinya, mejanya. Sudah, kelompok satu mana? Oke, nih silakan baca dulu. Ini kelompok 2, kelompok 3. Dilihat di situ LKPD-nya. Nah, boleh dibuka bukunya. Halaman berapa tadi? 100? Halaman 80 berapa tadi? 88 sampai 109. Boleh dilihat di situ keterangannya. Oke, silakan dikerjakan. Ditulis di sini keterangannya. Misalnya perubahan yang apa nih? Kalian perubahan apa? Buat itu pengaruh kecil, tempelkan. Pengaruh besar, tempelkan. Contohnya mana? Tunggu, serempak aja dengan yang
Udah siap semuanya? Sudah? Oke, mereka udah siap. Ayo biar ditempel. Sudah? Nah, sekarang tukaran. Bertukar kelompok. Ada yang start di tempatnya. Itu yang menjelaskan ke yang berkunjung. Nah, silakan bertukar. Pada suatu masyarakat, industrialisasi. Nah, coba dijelaskan apa? Contoh dari bentuk perubahan ini industrialisasi membawa pengaruh besar terhadap berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Industrialisasi merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem Oke, sudah ya? masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Contohnya, jadi dulu kan pakai pedati, sekarang pakai mobil. Ya. Yang ini dulu pakai mobil, yang sekarang dulu sudah lagi. Oke. Kalian sudah ya? Sudah. Udah dicatat apa yang didapat? Oke, silakan duduk ke kelompoknya. Ke kelompoknya, silakan duduk. Yang ini sudah? Udah didengar yang dijelaskan si Paramita? Oke, silakan duduk. Yang itu juga sudah? Silakan duduk biar kita presentasikan ke depan. Nanti silakan. Bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya dan dibagi menjadi dua. Satu, perubahan sosial lambat dikenal juga dengan evolusi, merupakan perubahan sosial yang membutuhkan waktu lama dan diikuti oleh tantangan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Oke, itulah penjelasan mereka. Nah, coba kelompok ini berapa bintang yang kalian berikan sama mereka? Ayo sekarang bikin bintangnya di situ di kartonnya itu. Bintang berapa tuh? Bintang 3, berarti cukup ya. Oke, itulah penilaian mereka. Kalau yang ini berapa bintang yang kalian berikan kepada mereka? Silakan. Itulah pemaparan dari kelompok 1. Tepuk tangan buat mereka. Oke. Siapa namanya yang menjelaskan? Sekar ya? Sekar Sofiatun ya? Oke, berarti dia aktif menjelaskan, nilainya 100. Ada penambahan nilai ya. Kelompok 2, silakan duduk Nak. Sekarang kelompok 2. Silakan. Perubahan sosial dilihat dari pengaruhnya ada dua, yaitu perubahan yang pengaruhnya kecil sama perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruhnya kecil merupakan perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Perubahan yang pengaruhnya kecil artinya perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat. Nah, itulah pemaparan dari kelompok 2. Nah, berapa bintang yang kalian berikan sama mereka? Ayo. Kelompok 3, berikan bintang untuk mereka. Oke, 4 bintang yang diberikan. Berarti ada yang memberikan bagus, ada yang memberikan cukup. Nah, itulah pemaparan dari kelompok 2. Namanya siapa yang memaparkan? Paramita ya. Oke. 100 penambahan dari keterampilannya. Nah, selanjutnya maju kelompok 3. Nah, langsung aja di situ. Yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Bencana alam seperti gunung meletus, gempa, banjir dan sebagainya akan membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Nah, itulah yang dijelaskan mereka. Ya, bagus. Nah, itu dia. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, itulah hasil dari presentasi kita, hasil diskusi kita hari ini. Oke? Sudah? Nah, sekarang kita masuk ke yang terakhir. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan dari apa yang Ibu jelaskan hari ini? Ya, silakan, Sofiatun. Ibu ambil nilainya langsung. Perubahan sosial merupakan
ya, perubahan pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Bagus sekali. Tapi tadi sudah dapat nilai ya? Oke, tambah lagi. Siapa lagi yang bisa? Ya, namanya Nova. Ya, silakan Nova. Iya. Nah, ada lagi? Oke, siapa namanya? Putri. Ya enggak? Bagus sekali. Ada 3 ya? Oke. Ada yang menambahkan? Oh ya, silakan. Siapa namanya? Suci Prista Sari. Nah, itulah kesimpulan dari materi kita. Nah, sekarang keluarkan HP-nya. Kita adakan post-test untuk mengetes sejauh mana anak-anak kami bisa memahami materi ini setelah dijelaskan. Ibu kirimkan kuisnya ke grup WhatsApp kita. Sudah? Nah, mulai. Ini ibu berikan hadiah yang paling tinggi 5 terbesar. Ibu berikan hadiahnya. Bisa masuk? Sudah siap? Nova, nomor 1 dan Nova ya? Nih hadiahnya. Nova nomor 1. Rizky Agung mana? Rizky Agung nomor 2. Siapa lagi? Tri Kuncoro nomor 3. Ananda, mana Ananda? Nomor 4. Nomor 5 siapa itu? Suci Rista Sari. Mana Suci Rista? Oh iya. Oke, itulah dia nilai-nilai yang paling tinggi hari ini. Nah, tapi semuanya bagus? Semuanya bagus? Nilainya? Ya, hanya 2 orang aja yang nilainya kurang, ya kan? Itulah materi kita hari ini, yaitu tentang perubahan sosial budaya. Nah, pesan dari materi kita hari ini, anak kami hendaknya bisa memilih dan memilah mana yang harus kita tiru, mana perubahan yang patut kita tiru, dan mana yang tidak boleh kita tiru ya. Untuk materi selanjutnya dibuka bukunya halaman 115, yaitu tentang globalisasi. Tentang globalisasi. Tadi buka bukunya, itu dipelajari di rumah, dibaca dulu sebelum kita masuk ya. Nah, selanjutnya tugas untuk minggu depan dikumpul, yaitu halaman 109. Ada tugas kelompok, aktivitas kelompok halaman 109. Dilihat, dikerjakan di rumah, dikumpul minggu depan ya. Seperti ini kelompoknya juga ya, dikumpul minggu depan. Nah, saya rasa sampai di situ materi kita hari ini. Oke, siapa yang bisa mimpin doa? Si Ano, bisa Ano? Oke, silakan Ano pimpin doa kita untuk mengakhiri materi kita hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Dengan selesai. Terima kasih ya Triano.